selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pinta Marasti, NIM 2611418008, Prodi Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan upacara adat Jawa secara umum dengan khas Boyolali atau daerah Boyolali. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan secara keseluruhan terkait dengan upacara pernikahan Jawa ini. Melainkan saya hanya akan membahas satu dari 4 prosesi di mana prosesi ini seringkali dibicarakan oleh masyarakat, yakni siraman, midodareni, panggih, dan juga wilujengan. Dari keempat ini, saya hanya akan memilih satu, yakni upacara adat panggih atau prosesi adat panggih. Di mana upacara adat panggih ini merupakan prosesi bertemunya pengantin pria dengan pengantin wanita. Terdapat persamaan dan perbedaan di antara rangkaian adat panggih secara umum dengan khas Boyolali, di mana dalam rangkaian panggih pengantin secara umum itu diawali dengan balang gantal, lalu pidak tetesan tigo, wijian, sinduran, pangkon timbang, tanam tandur jero, kacar kucur dono koyo, dan yang terakhir tulangan. Di mana perbedaan dan persamaan ini akan kita ulas satu persatu ya. Pada pernikahan adat Jawa di Boyolali itu memiliki nama tersendiri. Kalian penasaran apa namanya? Langsung aja ya. Nama pernikahan adat Jawa di Boyolali ini yakni Wahyu Merapi Pacol Goeng. Wahyu Merapi Pacol Goeng ini dikembangkan oleh pemerintah daerah Boyolali sejak tahun 2009 sampai dengan 2015. Dan pada tahun 2015 ini, Wahyu Merapi Pacol Goeng ditetapkan dan dibakukan di daerah Boyolali sebagai upacara pernikahan adat khas Boyolali. Nah teman-teman, Wahyu Merapi Pacol Goeng ini masih terpengaruh oleh adat pernikahan dari Surakarta dan juga Yogyakarta. Tetapi di samping itu, dari nama Wahyu Merapi Pacol Goeng ini ternyata terdapat 2 subkata, yakni Wahyu Merapi dan juga Pacol Goeng. Wahyu Merapi berasal dari batik yang bermotif alam atau kekayaan alam di daerah Boyolali, di mana batik ini digunakan sebagai jarit mempelai wanita dan mempelai pria pada saat upacara pernikahan adat Boyolali ini. Berikut adalah tampilan dari Wahyu Merapi. Pengantin putri mengenakan kebaya panjang berwarna hijau dengan motif payet keemasan dan dipadukan dengan kain batik bermotif alam dan kekayaan kota Boyolali yang diberi nama Wahyu Merapi. Sedangkan Pacol Goeng ini berasal dari kuluk, di mana ditumpangi topi yang terdapat lubang di belakangnya. Nah, kuluk ini dipakai oleh mempelai pria pada saat pernikahan adat Boyolali. Berikut adalah tampilan dari kuluk, atau bisa dibilang Pacol Goeng. Sedangkan tata rias dan busana pengantin pria memiliki kekhasan tersendiri, yaitu kuluk yang di atasnya ditumpangi topi yang terdapat lubang bagian belakang dan diberi nama Pacol Goeng. Nah teman-teman udah tahu kan gimana bentuk Wahyu Merapi yang berupa jari tersebut dengan Pacol Goeng yang berupa topi. Dan kalian juga udah tahu dong, ternyata nama pernikahan adat Jawa di Boyolali ini berasal dari filosofi batik yang berupa jarit dan juga topi yang berupa kuluk yang dinamakan kuluk yang merupakan ciri khas dari Kabupaten Boyolali. Teman-teman pasti juga penasaran kan gimana sih persamaan dan perbedaan antara pernikahan adat Jawa secara umum dengan Wahyu Merapi Pacol Goeng ini? Tadi kan udah dijelaskan bahwa pernikahan adat panggih secara umum itu diawali dengan balang gantal, lalu ada pidak tetesan tigo,
lalu wijian, sinduran, pangkon timbang, tanem tandur jero, lalu kacar kucur dono koyo, dan juga tulangan. Tidak berbeda dengan Wahyu Merapi Pacul Goeng, di mana Wahyu Merapi Pacul Goeng ini pada prosesi adat panggih itu memiliki sedikit perbedaan dan persamaan. Wahyu Merapi Pacul Goeng ini diawali dengan balang gantal, lalu pidak tetesan tigo, wijian, sinduran, lalu tanam tandur jero, pangkon timbang, lalu kacar kucur dono koyo, dan yang terakhir tulangan. Dari beberapa keterangan ini secara umum dan secara Wahyu Merapi Pacul Goeng sudah terlihat kan di mana letak perbedaan secara urutan rangkaian acara, yakni pada setelah sinduran, di mana setelah sinduran di sini terdapat pangkon timbang, sedangkan Wahyu Merapi Pacul Goeng terdapat tanam tandur jero. Oke teman-teman, kita langsung aja mengupas satu persatu persamaan dan perbedaan antara pernikahan panggih adat secara umum dengan pernikahan panggih adat Wahyu Merapi Pacul Goeng. Langsung aja dimulai dari yang pertama, yaitu balang gantal atau balang suruh, di mana balang gantal atau balang suruh ini dilakukan oleh kedua mempelai, yaitu mempelai laki-laki dengan mempelai wanita secara bergantian dengan menggunakan peralatan, yaitu suruh yang sudah diikat dengan tali atau irat yang terbuat dari bambu. Ini adalah gambar dari gantal atau suruh tersebut. Nah, simbol dari balang gantal ini bertujuan agar segala harangan, segala rintangan akan hilang setelah mendapat lemparan-lemparan gantal dari kedua mempelai tersebut. Dono kang sinengker nenggih kang winastan upacara dauh. Salebeting suruh enten jambe enem tinangsulan benang lawe. Ingkang sedaya kula wau. Langsung aja ke yang kedua, yaitu pidak tetesan tigo, di mana pidak tetesan tigo ini dilakukan oleh mempelai laki-laki yang menginjak telur ayam dengan menggunakan salah satu kakinya. Nah, dari penginjakan telur ini memiliki simbol seksual antara kedua mempelai yang telah pecah pamornya. Pidak tetesan tigo ini juga merupakan sarana untuk memohon kepada Tuhan atas rezeki keturunan mereka yang akan datang atau keturunan mereka yang akan lahir, seperti itu. Nah teman-teman, berikut adalah cuplikan dari pidak tetesan tigo. Mengkuwerdi sinandi manunggaling jalulan pawestri kadya suruh lamun sinaosa beda lumah lan kurepe yen digigit padha rasane. Setelah pidak tetesan tigo, yaitu terdapat prosesi yang ketiga, yaitu wijian. Wijian ini adalah sebuah prosesi di mana mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria yang tadinya menginjak wiji atau telur tadi yang kotor dengan menggunakan air yang sudah dicampur dengan beraneka ragam bunga. Laju temanten sari. Nah teman-teman, tadi kan udah ada prosesi pertama, kedua, ketiga yang menjelaskan tentang persamaan antara pernikahan panggih secara umum dengan Wahyu Merapi Pacul Goeng. Sekarang pada prosesi yang keempat, yaitu sinduran, terdapat perbedaan di antara Wahyu Merapi Pacul Goeng dengan pernikahan panggih secara umum. Kita jelaskan dulu bagaimana prosesi sinduran tersebut. Pada prosesi sinduran ini melibatkan kedua orang tua dari mempelai wanita, di mana kedua orang tua mempelai wanita ini menyampirkan atau menyelimuti kedua mempelai menggunakan kain sindur yang berwarna merah. Nah, pada prosesi ini kedua orang tua mempelai wanita mengantarkan kedua mempelai pria dan wanita menuju singgasana pernikahan.
berjalan menuju ke singgasana dan ibunya berada di belakang wanita, dan laki-laki kedua mempelai dengan memegangi pundaknya. Tetapi apabila pada Wahyu Merapi Paculgueng ini terdapat perbedaan, yakni kedua orang tua mempelai wanita itu berada di belakang pengantin dan mengantarkan mereka atau memboyong mereka secara bersamaan menuju singgasana pernikahan. Mungkin kalau secara teori kalian mungkin masih bingung ya, seperti apa gambarannya di depan, di belakang, di samping, seperti itu. Langsung aja kita lihat cuplikan sebagai berikut. Sindur ingkang warna gula klapa dening Rama tuwin ibu kaboyong manjing wonten ing sasana Badraya saya Baliasri winangun nuli pamomonging temanten saringgit nenggih nyijuru pangati. Nah teman-teman, setelah melihat cuplikan tadi, kalian pasti udah punya gambaran kan, udah tahu oh yang saya maksud tadi seperti berada di samping, di belakang, di depan, seperti itu. Kalian udah tahu kan gimana prosesi sinduran yang terdapat perbedaan antara secara umum dengan Wahyu Merapi Paculgueng. Oke, langsung aja kita lanjut ya ke prosesi yang kelima. Nah, prosesi yang kelima ini juga memiliki perbedaan antara adat panggih secara umum dengan adat panggih Wahyu Merapi Paculgueng, di mana pada adat panggih secara umum itu pada prosesi yang kelima setelah sinduran itu adalah pangkon timbang. Berbeda dengan Wahyu Merapi Paculgueng yang pada tahap kelima atau prosesi kelima itu adalah tanam atau tandur jeruk. Nah, sudah terlihat kan dari urutannya saja sudah berbeda. Berikut akan saya jelaskan mengenai perbedaan dan persamaan dari urutan tersebut yang mengaitkan antara adat panggih secara umum dan juga Wahyu Merapi Paculgueng, di mana keduanya ini hanya terdapat perbedaan pada urutannya, tetapi pada prosesinya mereka itu masih sama. Pada urutannya, Wahyu Merapi Paculgueng ini menggunakan tanam tandur jeruk sebelum pangkon timbang, sedangkan secara umum itu menggunakan tanam tandur jeruk itu pada setelah pangkon timbang. Nah, pada urutannya ini berbeda, tetapi pada prosesinya ini sama, yakni prosesi pada tanam tandur jeruk ini melibatkan kedua orang tua dari mempelai wanita dengan bapak mempelai wanita ini berdiri memegang pundak antara kedua mempelai, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dan mempelai perempuan ini duduk di bawah dengan memegang lutut dari mempelai laki-laki tersebut. Sang ayah mempelai wanita ini menundukkan kepala antara laki-laki dan perempuan kedua mempelai ini secara bersamaan. Nah, itu adalah gambaran dari prosesi tanam tandur jeruk pada adat panggih secara umum dan juga Wahyu Merapi Paculgueng yang sama. Sebenarnya sama pada prosesinya, akan tetapi dengan urutan yang berbeda. Apakah kalian penasaran gimana sih prosesi tanam tandur jeruk itu? Berikut adalah cuplikan prosesi tanam tandur jeruk pada Wahyu Merapi Paculgueng. Paring sasmita dhumateng lenggahing temanten saringgit kanthi anggana raras kawuryan. Laju pamengku gati mandap saking pepanggungan arep-epeh. Nah, teman-teman udah tahu kan bagaimana gambaran tanam tandur jeruk pada Wahyu Merapi Paculgueng yang sebenarnya prosesnya itu juga sama dengan adat panggih secara umum. Jadi kalau kalian bertanya-tanya emang perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di urutannya saja, tetapi pada prosesnya itu sama seperti cuplikan tadi ya, yang menggambarkan mengenai tanam tandur jeruk yang bapaknya mempelai wanita atau ayahnya mempelai wanita memegang kedua pundak mempelai laki-laki dan perempuan. Pada urutan berikutnya yaitu ada pangkon timbang pada Wahyu Merapi Paculgueng dan ada tanam tandur jeruk pada prosesi adat secara umum. Ini juga terdapat perbedaan pada urutannya teman-teman. Tadi kan tanam tandur jeruk dahulu pada Merapi Paculgueng dan tanam tandur jeruk
sebelum pangkon timbang. Terdapat perbedaan hanya pada urutan, tetapi pada prosesinya ini mereka sama, atau bisa dibilang mereka menjalankan prosesinya ini dengan prosesi yang sama. Nah, sebelum prosesi pangkon timbang ini, kuluk yang dipakai oleh mempelai laki-laki dicopot atau dilepas oleh dukun manten. Setelah itu, pada prosesi pangkon timbang, ayah dari mempelai wanita duduk di tengah di antara kedua mempelai. Di situ, ayah dari mempelai wanita menimbang antara kedua mempelai, entah dari bibit, bebet, bobot, ataupun hal yang lain. Nah teman-teman, kayak gitu tadi ya prosesi pangkon timbang pada Wahyu Merapi Pacul Goeng. Sekarang kita menuju ke urutan yang ketujuh, yaitu Kacar Kucut Donokoyo, di mana pada prosesi panggih adat Jawa secara umum dengan prosesi panggih Wahyu Merapi Pacul Goeng ini memiliki persamaan, yakni pada urutan, pada prosesi. Keduanya ini memiliki persamaan, yaitu prosesi ini dilakukan dengan mempelai wanita itu duduk dengan membawa sebuah kain yang bernama kain sindur, yang di situ berwarna merah dan terdapat motif putih, larik-larik putih, itu bernama kain sindur. Dan kemudian mempelai laki-laki itu mengucurkan kacang tanah, uang, dan lain-lain, itu sebagai simbol bahwa laki-laki ini atau mempelai laki-laki ini akan bertanggung jawab untuk menafkahi, untuk memberikan kebutuhan apapun kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada mempelai wanita ini. Dan setelah itu, setelah dikucurkan, kain sindur yang sudah diisi tadi akan dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian wadah tersebut akan diserahkan oleh kedua mempelai kepada orang tua mempelai wanita. Di situ disimbolkan bahwa laki-laki itu memang benar-benar mau bertanggung jawab dan benar-benar akan menjaga putri dari orang tua tersebut sepenuhnya. Seperti itu teman-teman. Kalian penasaran gimana sih prosesi Kacar Kucur Donokoyo ini? Berikut adalah prosesi Kacar Kucur Donokoyo pada Wahyu Merapi Pacul Goeng. Kawis tinggal temanten jalu maringaken guna kaya dumateng temanten pawistri ingkang winastan bubak kawah. Laju peparing saking temanten jalu kasimpen dening rama lan ibu nuli temanten sarimbit nindakaken tata cara kang winastan. Nah teman-teman, tadi adalah cuplikan dari Kacar Kucur Donokoyo yang ada di Boyolali, yaitu pada prosesi Wahyu Merapi Pacul Goeng. Ternyata udah 7 ya teman-teman, udah 7 yang kita kupas, yaitu sekarang kita akan membahas ke yang ke-8, yaitu yang terakhir, yaitu dulangan. Dimana dulangan ini pada prosesi secara umum dan juga secara Wahyu Merapi Pacul Goeng ini terdapat sedikit perbedaan yang terdapat pada tumpengnya. Biasanya pada pernikahan secara umum itu menggunakan tumpeng, biasanya tumpeng warna putih saja dan tumpeng warna kuning, tetapi pada Wahyu Merapi Pacul Goeng ini menggunakan tumpeng yang dimana itu tumpeng putih yang dimana di dalamnya itu terdapat jajanan pasar. Jadi jajanan pasar seperti lapis dan lain-lain itu mereka terdapat pada setiap sisi tumpeng gunungannya ini. Jadi di situ mempelai laki-laki dan mempelai perempuan mengambil jajanan pasar tersebut dari tumpeng tersebut, kemudian diletakkan di pinggiran atau di kaki tumpeng tersebut. Lalu setelah itu baru mereka memakan tumpeng atau dulangan tumpeng yang menggunakan tumpeng berwarna kuning seperti biasanya pada adat panggih secara umum, yaitu dulangan menggunakan tumpeng yang berwarna kuning. Setelah itu, setelah memakan tumpeng yang berwarna kuning itu, kemudian kedua mempelai laki-laki dan perempuan ini mereka saling dulang-dulangan ya teman-teman, atau saling
suap-suapan satu persatu secara bersamaan. Ini melambangkan bahwa mereka akan menjaga cinta mereka itu secara bersama-sama dan akan menjaga rumah tangga mereka itu agar selalu sakinah mawaddah warahmah, seperti itu teman-teman. Dan setelah mereka dulang-dulangan atau saling suap-suapan nasi tumpeng, kemudian dilanjutkan dengan mereka saling dulangan atau saling suap-suapan minuman yang berisi air putih yang merupakan hasil dari bunga tiga rupa atau bunga 3 jenis, seperti itu teman-teman. Yang kalau kita lihat mungkin kita akan berpikir, oh itu air teh. Sebenarnya itu bukan air teh, itu merupakan air dari bunga 3 rupa yang sudah diambil sarinya kemudian diminumkan untuk kedua mempelai pengantin ini. Kayak gitu teman-teman. Mungkin kalian penasaran kan kayak gimana sih prosesi dulangan yang menggunakan tumpeng warna putih dengan jajanan pasar, menggunakan tumpeng warna kuning, lalu meminum air yang mirip teh seperti itu. Berikut cuplikannya. Kembul Bujono Ondrowino ingkang sedaya kala wau mengku werdi sinandi mrih nguri-uri pangudining kambuh kang sampun sinandang dumateng temanten sarimbit lon-lonan genya ngupadi boga wasta ingkang kaparingaken dumateng temanten sarimbit setunggal bapa setunggal kadanan dumateng temanten sarimbit nuli kaunjukan tirta wening kang winawaran sekar triwarna sagung protamu kakung putri kang winengku ing pakurmatan kawis tinggal ugi pamomong ing temanten sarimbit nenggih nyijuru. Oke teman-teman, tadi kalian udah lihat kan bagaimana sih prosesi dulangan antara kedua mempelai yang menggunakan tumpeng berwarna putih yang di situ terdapat jajanan-jajanan pasar, lalu ada juga tumpeng berwarna kuning, ada juga meminum air bening atau air putih yang di situ terdapat 3 bunga atau 3 perasan bunga 3 rupa seperti itu. Nah teman-teman, ternyata begitu banyak ya persamaan dan perbedaan antara adat panggih secara umum dengan adat panggih di Boyolali, yaitu dengan sebutan Wahyu Merapi Pacul Goeng. Nah teman-teman, gak kerasa ya kita tadi udah membahas 8 tahap adat panggih pernikahan Jawa secara umum dengan adat panggih khas Boyolali, yaitu Wahyu Merapi Pacul Goeng. Sekarang teman-teman udah tahu kan apa sih persamaan adat panggih dari keduanya ini, apa sih perbedaan dari keduanya ini? Yeay, gak kerasa ya teman-teman, ternyata kita udah membahas 8 tahap atau 8 rangkaian adat pengantin Jawa secara umum dengan adat pengantin khas Boyolali, yaitu Wahyu Merapi Pacul Goeng. Nah teman-teman, pasti kalian sekarang udah tahu kan apa sih perbedaan di antara keduanya, apa sih persamaan di antara keduanya. Semoga apa yang sudah saya berikan pada hari ini, apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Apabila ada kurang kata atau ada kurang penjelasan, kalian bisa komen di bawah. Nanti kita bisa saling sharing, atau ada beberapa tahapan yang mungkin dari saya kurang tepat, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa sharing di bawah, kalian bisa berikan kritik dan saran kalian mengenai video ini. Dan sebelum itu saya akan mengulas, sebelum saya menutup video ini, saya akan mengulas apa saja tadi persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Yakni yang pertama tadi, persamaan terdapat pada urutan 1, 2, 3, yaitu 1, 2, 3, yaitu barang datal, pidak dan santigo, dan juga wijian. Ketiganya ini, ketiga prosesi ini memiliki persamaan antara adat panggih secara umum dan juga Wahyu Merapi Pacul Goeng. Dan pada prosesi yang keempat, pada senduran ini terdapat perbedaan, yaitu posisi ayah yang pada umumnya di depan, itu ayah dan ibunya berada di belakang, seperti itu. Dan yang ke 5 dan 6 ini adalah 5 dan 6 adalah perbedaan urutan antara pangkon timbang dan juga tanam tader jero. Dan yang ke
ke-7, di mana ke-7 ini kaca kusuk Donokoyo ini keduanya memiliki persamaan yakni tadi sama-sama mengucurkan, itu sama posisinya teman-teman, dan yang terakhir atau yang ke-8 itu dulangan, terdapat pada perbedaan tumpeng saja, pada posisinya tetap saja sama, kayak gitu ya teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bintang Marasti pamit undur diri. Selamat siang, karena ini udah siang ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.